Anda kembali di Indonesia Business Forum. Tadi ada banyak sekali kemudian yang ditanggapi oleh Pak Danang ya, mulai dari marketnya nanti seperti apa, arahnya bagaimana, jangan sampai memonopoli pasar. Tapi saya juga ingin tanya dulu ke Pak Beni. Pak Beni, Anda Kadin itu sempat hadir langsung dalam pembahasan di bulan Desember kemarin yang kemudian menghasilkan mungkin BUMN tekstil yang kita dengar kembali ini. Apa sebenarnya pembahasannya sampai kemudian berujung pada BUMN tekstil, Pak Beni? Kalau BUMN tekstil saya juga belum ikut ya. Oke. Cuma kita tahu bahwa kita ini udah kalah kompetisi lah. Oke. Kita kalah berkompetisi. Dari sisi cost of fund kita kalah. Dari sisi energi kita kalah. Cost ya. Dari sisi pekerja, jam kerjanya kita kalah. Kita kan kerja hanya 40 jam. Sementara lawan kita seperti Vietnam itu bisa 48 jam. Nah, regulasi kita cukup banyak. Ya, justru tadi kita diskusi, kenapa harus pakai uang banyak sih? Kalau bisa nggak ngeluarin uang banyak, tapi bisa bantu penyelesaiannya. Jadi mungkin pemerintah bagus sekarang ini mau memperhatikan tekstil ini, karena selama ini kita berteriak, ya didengar, diterima, tapi nggak ada move. Nah sekarang ada move nih. Sementara pemerintah sendiri secara terbuka dan aktif membuka akses pasar. Free Trade Agreement, SEPA dengan Kanada, nanti bentar lagi dengan EU, dengan Peru, jadi banyak sekali. Nah itu kalau tidak diikutin dengan barang yang kompetitif, sayang kan? Oke. Artinya percuma gitu loh. Nah kalau saya menyambung Pak Danang tadi, kalau mau BUMN itu harusnya naik ke atas, itu high investment, risknya juga high, profitnya kecil. Oke. Nah itu BUMN. Nah kalau di bawahnya itu kasih swasta aja, dan kita lebih tahu kok apa yang kita butuhkan swasta itu. Karena tiap harinya kita hidupnya dari situ. Berarti harus kasih insentif juga ke swasta gitu maksudnya? Bukan. Kita bantu Oke. menyusun roadmap itu kita harus ikut. Kalau enggak pemerintah, bukan mengecilkan pemerintah Bu ya. Kita ini pedagang soalnya. Oke. Jadi kita tahu kapan kita harus jual, kapan kita harus beli. Itu enggak ada sekolahnya itu. Teorinya mungkin Pak Revi bisa bikin, tapi prakteknya di lapangan itu seperti sudah ada naluri, sekarang harus beli. Jadi kalau harga lagi turun, kita beli banyak. Kalau harga lagi naik, kita jualnya sedikit. Nah itu kan praktek-praktek di lapangan. Jadi hal-hal seperti ini swasta lebih ngerti. Oke, tapi sampai saat ini Pak Beni, apakah sudah ada omong-omongan mungkin dengan Kadin, dengan Belum, swasta? dengan Kadin belum. Oke. Soal yang BUMN itu kita dengarnya dari TV aja. Kalian kita lihat dari kebetulan Pak Rosan kan mantan ketua umum kita gitu ya. Jadi dia dulu juga sering saya diskusi sama dia. Oke. Karena tekstil itu apapun punya punya sumbangan devisa cukup lumayan ya. Betul. Artinya dibandingkan teman-teman industri manufaktur yang lain. Jadi sementara kita berunding dengan EU itu menetapkan bahwa barang Indonesia nanti harus menggunakan energi yang bersih, energi hijau. Pertanyaannya, PLN punya belum? Udah bisa mencukupi. Padahal 27 harus mulai nih. Nah seperti ini harus diperhatikan, karena ekosistemnya harus dibenahin dulu nih. Oke, tapi Pak Beni, kemarin bukannya pada Desember kemarin ini sempat ada pertemuan antara Kadin dan juga Menkyu, itu sebenarnya ngobrolin apa sih? Itu rakernas Bu. Oke, Rakernas. Rakernas. Pembahasannya soal apa aja Pak Beni? Iya sama aja diantaranya. Kenapa kita kalah bersaing ya? Kalah bersaing karena bunga di sini saya mulai tekstil itu tahun 85-an, 82, 85. Bunga dulu 18%. Tapi Pak Harto bikin program untuk tekstil dan kelapa sawit dikasih bunga separuh dari bunga pasar. Program loh ya. Ya. Walaupun sekarang nggak bisa karena kita udah jadi anggota WTO kan. Tapi kan bisa dibikin program. Oke. Iya kan? Betul. Nah ini semua ada di tangan pemerintah. Ini nentuin harga listrik berapa. Karena industri manufaktur, apalagi padat karya, gendangnya dua Bu. Power, yaitu energi. Duanya manpower. Dua-duanya ini harganya diatur oleh pemerintah. Oke. Jadi kita hanya di tengah mau milih teknologi yang mana gitu loh. Oke, baik. Saya akan ke Pak Revi. Pak Revi silakan mau nanggapin. Baik, saya mau mengapresiasi bahwa pemerintah itu punya perhatian, yes gitu. Oke. Jadi karena ini penting, tadi saya sampaikan Prof. Popi, di selain itu juga dia inklusif terhadap pendidikan rendah.
yang di konveksi itu 2/3-nya lulusan SLTP, sepertiganya lulusan SLTA. Jadi sampai situ kita apresiasi. Tetapi mungkin yang penting untuk dibahas secara akademis adalah bentuk intervensinya itu kenapa BUMN. Kan intervensi macam-macam ya caranya. Ada intervensi yang paling murah yaitu mencari regulasi apa yang menjadi masalah. Istilahnya itu kalau sekarang kerennya apa? Debottlenecking gitu ya. Debottlenecking, oke. Lalu ada yang sedikit berbiaya itu insentif fiskal, mengurangi pajak itu ya berbiaya tapi masih tidak terlalu banyak. Ini yang dipilih kalau benar nanti BUMN adalah intervensi yang paling mahal. Mahal 101 triliun. Mahal ini bukan hanya karena anggaran kita sedang terbatas, kita sedang defisit cukup besar. Mahal juga karena dia bisa berpotensi crowding out swasta yang sudah jalan. Begitu dia masuk, swastanya banyak yang keluar. Jadi ini intervensi yang cukup mahal. Maka itu kita perlu sama-sama jujur melihat masalahnya apa sih gitu ya. Tentu kita tahu tekstil menghadapi tantangan, tekanan, banyak layoff dan lain-lain. Tantangannya apa? Di hulu energi sudah disebut, energi kita mahal, kemudian bahan baku juga cukup mahal. Di hilir masalahnya adalah ada tata kelola impor yang tidak sehat. Satu adalah memang ada praktek impor ilegal, baik smuggling maupun under invoicing. Ada lagi yang legal tapi tidak fair. Ada subsidi terselubung dari negara pesaing, gitu ya. Kemudian ada lagi dumping ya. Dari Cina. Betul. Ditambah lagi sekarang e-commerce ini sudah membypass beberapa segmen pedagang dari luar langsung ke konsumen atau orang luar punya pabrik di sini langsung ke konsumen. Masalahnya di sini. Lalu solusinya BUMN kan menurut kami tidak terlalu pas. Tidak tepat begitu. Betul. Ada beberapa opsi yang bisa dipilih yang murah. Misalnya apa? Coba kita cek lagi harmonisasi tarif dan non-tarif. Idealnya kan kalau harmonis itu produk dari hulu ke hilir itu harusnya makin sulit masuk. Jadi produk yang di hilir itu berarti pakaian jadi, konveksi itu harusnya lebih sulit masuk ya daripada yang kain, daripada yang hulu sehingga orang masih punya insentif untuk bikin industri. Tapi kalau dibalik, yang hilir pakaian jadinya gampang masuk, bahan bakunya susah, pasti industrinya mati. Itu contoh. Itu kan nggak perlu biaya karena kita tinggal atur regulasi, seberapa ketat regulasi kita untuk barang masuk ke Indonesia. Kedua, penegakan impor ilegal. Sudah ada anggarannya, sudah ada personelnya, tidak perlu nambah anggaran gitu. Itu beberapa opsi yang lebih murah pada saat ini dan mungkin sesuai obat yang sesuai dengan penyakit. Jadi saya nggak bilang BUMN jelek, cuma apa iya itu yang menjadi jawaban, mungkin itu. Apakah BUMN yang menjadi jawaban, Prof. Popi? Ini tolong dijawab dulu nih. Harusnya kita berfokus kepada regulasi dulu, baru kemudian membuat BUMN tekstil mungkin di kemudian hari. Kalau perlu, ini gimana menjawabnya? Apakah juga regulasi ini juga jadi persoalan penting yang saat ini tengah diselesaikan oleh pemerintah atau bagaimana, Prof? Iya, jadi seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa perlu ada yang diluruskan. Jadi peran BUMN tekstil yang sedang dalam kajian feasibility study di sini adalah menjadi jangkar untuk memperkuat industri tekstil. Dan BUMN tekstil ini adalah tidak menjadi pesaing industri yang sudah ada, tetapi menutupi titik-titik kelemahan di industri hulu dan hilirnya. Antara lain dari dana yang telah disebutkan, yaitu adalah untuk melakukan modernisasi peralatan, ya, kemudian memberikan sejumlah insentif untuk penguatan sampai ke titik ekspor. Bahkan tadi dikaitkan dengan UMKM. Kita tahu bahwa UMKM terlibat dalam produksi tekstil dan produk tekstil dan turunannya, yang mana itu menjadi bagian yang perlu diangkat juga. Nah, disinilah BUMN tekstil itu ada. Jadi ada persepsi bahwa pemerintah akan membuat pabrik begitu ya. Padahal kajian yang sedang dilakukan ini adalah tadi insentif apa untuk penguatan industri modernisasi pabrik ini. Bahkan katakanlah sekarang produk-produk tekstil yang ada, yang memang produk impor itu mengalahkan produk yang ada di dalam negeri. Bagaimana cara untuk memperkuat permodalannya, itu yang disebut. Tapi bagaimana Anda kemudian menjawab apa yang disampaikan oleh Mensesnek mengenai Sritex? Apakah betul nanti akan demikian dan akan meng-hire kembali mungkin 10.000 pekerja, karyawan, orang yang sama di BUMN tekstil nanti atau bagaimana? Ya, tentunya itu menjadi bagian dari roadmap yang akan dilakukan kajian. Karena pemerintah memperhatikan pada saat terjadi PHK besar-besaran,
yang di PHK itu ternyata banyak yang menjadi wirausaha dengan skala UMKM. Di satu sisi juga Kementerian UMKM telah menyediakan sejumlah dana KUR ya yang bisa dipinjam oleh UMKM untuk kredit usaha rakyat tersebut, sehingga ada solusinya karena mereka juga membutuhkan ya solusi. Nah, ini menjadi bagian besar yang akan dikaji yang sudah disebutkan oleh Pak Menko Perekonomian, Bapak Airlangga mengatakan di situ adalah tahapan-tahapan yang akan disiapkan oleh pemerintah. Oke, ya. Akan disiapkan oleh pemerintah. BUMN menjadi jangkar. Pak Danang silakan. Sebenarnya yang kekhawatiran ini muncul dari komunikasi publik yang terlalu liar gitu ya. Tiba-tiba Pak Mensesnek menyampaikan terkait dengan adanya roadmap. Di dalam roadmap itu adanya BUMN ini akan mengambil salah satu perusahaan swasta yang kemarin mengalami masalah gitu. Ini kan menimbulkan sebuah kekhawatiran besar di industri tekstil dan garmen, terutama di sektor hilir. Karena mereka akan langsung berpikir, negara menerbitkan raksasa besar untuk bersaing dengan industri yang saat ini sedang mengalami sakit gitu, dengan obat yang tidak tepat. Nah, kekhawatiran kedua gini Ibu, bahwa pemerintah sangat-sangat gini, kita khawatir pemerintah sangat tidak konsisten dengan regulasi-regulasi yang sedang diperbaiki saat ini. Contoh, Menperin sudah menerbitkan satu perbaikan regulasi, Permenperin 27/2025. Mendak sudah menerbitkan regulasi baru juga, Permendak 40/2025. Dua peraturan ini semua ditargetkan untuk mengatasi masalah-masalah banjir impor, masalah-masalah perlindungan market domestik kita. Terus kemudian Pak Purbaya, Menkeu juga sedang melakukan Satgas debottlenecking. Jadi upaya-upaya ini kita lihat menjadi satu bagian dari perbaikan ekosistem industri padat karya. Tapi ini menjadi tidak ada artinya ketika sebuah roadmap muncul dengan sebuah ide besar yang kemudian akan menghabisi semua yang sedang kita perbaiki ini. Contoh, bagaimana kemudian misalnya BUMN itu dilahirkan oleh negara untuk menjadi bagian dari permainan TPT. Apakah BUMN itu sanggup mengatasi banjir impor? Kan tidak juga. Pemerintah kemudian turun tangan, kasih modal lagi, membiayai lagi, kan gitu. Nah, masalah-masalah yang besar ini tidak akan teratasi dengan sebuah pemikiran yang terlalu prematur. Oke, sepertinya Pak Beni mau menanggapi, tapi usai jeda ya Pak Beni, ditahan dulu. Usai jeda kita akan lanjutkan lagi pemirsa mengenai tidak konsistennya pemerintah khususnya untuk mengatasi masalah banjir impor. Usai jeda, tetaplah bersama kami.